Skripsi yang akan kita bahas berjudul Analisis Rancangan Geometrik Peledakan untuk mencapai target fragmentasi ideal berdasarkan nilai Blastability Index di IUP PT Perdana Adi Sarana oleh Muhammad Ismail Saputra. Nah, penelitian ini dilakukan di IUP PT Perdana Adi Sarana yang bekerja sama dengan CV Triaga Nusa Tama dalam kegiatan pengeboran dan peledakan batuan andesit. Masalah utama di lokasi ini adalah hasil fragmentasi peledakan belum memenuhi target, di mana masih banyak ditemukan bongkahan berukuran lebih dari 40 cm dan target fragmentasi 85% juga belum terpenuhi atau tercapai. Untuk mengetahui penyebab, penelitian ini menggunakan Blastability Index, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa mudah atau sulit batuan dipecahkan. Penilaian ini dilihat dari 5 parameter kondisi batuan, seperti kekompakan, kekar, orientasi kekar, berat jenis, dan kekerasan batuan. Setelah nilai Blastability Index diperoleh, penelitian ini menentukan rancangan geometri peledakan yang optimal berdasarkan teori RLIs dan C.J. Koya. Hasil peledakan kemudian dianalisis menggunakan metode KUSRAM dan software Field Desktop untuk melihat distribusi ukuran fragmentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui nilai Blastability Index lokasi. Yang kedua menentukan rancangan peledakan yang baik. Yang ketiga menilai presentase fragmentasi agar sesuai target perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan untuk memperbaiki perancangan peledakan, mengurangi jumlah bongkahan, serta meningkatkan efisien produksi. Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang dipakai pada skripsi Iskandar. Nah, untuk metodenya ini ada metode RLAS dan juga metode Konya yang dijelaskan. Ada 5 geometri peledakannya, yaitu ada burden, spacing, steaming, kedalaman lubang ledak, dan juga subdrilling. Oke, di sini untuk metode RLAS-nya itu metode RLAS tahun 1976, di mana rumus dari burden itu sama dengan KB dikalikan DE dibagi dengan 12. Untuk KB-nya sendiri itu adalah burden ratio, untuk D adalah diameter, dan dibagi dengan 12. Nah, untuk nilai dari burden-nya ini pada metode RLAS yang ada pada skripsi Iskandar ini satuannya adalah meter, tetapi seharusnya satuannya adalah feet. Dan juga untuk diameternya itu memiliki satuan feet. Selanjutnya yang dicari adalah nilai dari KB. Nah, untuk nilai KB-nya itu sama dengan KB standar dikalikan dengan AF1 dikalikan dengan AF2. Untuk KB itu artinya nisbah burden yang telah dikoreksi, sedangkan KB standarnya itu adalah KB standarnya yang bernilai 30. AF1 sendiri itu memiliki rumus D standar dibagi dengan D dipangkatkan dengan 1/3. Untuk D standarnya itu sudah merupakan ketetapan yang ada. Selanjutnya adalah AF2 itu SG dikalikan dengan VE pangkat 2 dibagi dengan SG standar dikalikan dengan FE standar dipangkatkan dengan 1/3. Jadi untuk V-nya itu adalah volume dari batuan. Nah, selanjutnya adalah untuk metode Konya. Di sini itu metode Konya tahun 1990, di mana rumus dari burdennya itu 3,15 dikalikan dengan DE dikalikan dengan SGE dibagi SGR dipangkatkan dengan 0,33. Nah, untuk satuannya ini, untuk satuan dari nilai burdennya ini adalah feet, sedangkan satuan dari diameternya itu adalah inci. Nah, untuk SGE atau SGR itu adalah berat jenis, di mana SG itu adalah berat jenis bahan peledak yang dipakai, sedangkan untuk SGR-nya adalah berat jenis dari batu yang akan dibongkar. Nah, berikutnya ada spacing, di mana spacing sendiri adalah jarak antar lubang-lubang tembak yang berdekatan, terangkai dalam satu baris atau row, diukur sejajar dengan jenjang atau pit wall, dan tegak lurus dengan burden.
spacing merupakan fungsi dari Barden dan dihitung setelah Barden ditetapkan. Jika ukuran spacing lebih kecil dari Barden, maka cenderung mengakibatkan steaming ejection lebih dini. Gas hasil ledakan disemburkan ke udara bebas bersamaan dengan noise dan air blast. Sebaliknya, jika jarak spacing terlalu besar di antara lubang tembak, maka fragmentasi yang dihasilkan menjadi buruk. Nah, berikut ini rumus-rumus untuk spacing. Yang pertama dari RLAS pada tahun 1976, di mana persamaannya adalah S sama dengan KS dikali dengan B, di mana KS adalah spacing rasio antara 1,00 sampai 2,00 dan B adalah Barden. Nah, rumus yang kedua dari C.J. Konya pada tahun 1990, di mana S sama dengan 1,4 dikali dengan B, di mana B adalah Barden dengan satuan meter dan S adalah spacing dengan satuan meter. Selanjutnya, steaming disimbolkan dengan T besar. Steaming adalah bagian lubang tembak yang tidak berisi bahan peledak, melainkan diisi material penampat seperti pasir, kating pemboran, atau tanah liat. Misi utamanya adalah menahan gas hasil detonasi agar tidak keluar melalui permukaan sehingga tekanan ledakan tetap seimbang dan energi ledak terkeluarkan secara optimal ke batuan. Steaming sangat penting untuk menghasilkan fragmentasi yang baik karena pengungkungan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas energi batuan, efektivitas energi bahan peledak baik secara horizontal maupun vertikal. Panjang steaming umumnya dihitung menggunakan rumus RLAS 1976, di mana T sama dengan KT dikali B. KT adalah streaming ratio. Dan rumus yang kedua yaitu C.J. Konya 1990, di mana T sama dengan 0,70 dikali B. Keterangannya B itu Barden satuan meter dan T steaming satuan meter. Subdrilling atau biasanya disimbolkan dengan huruf J. Jadi subdrilling adalah tambahan kedalaman dari lubang tembak di bawah rencana lantai jenjang. Nah, pemboran lubang tembak sampai batas bawah dari lantai bertujuan agar seluruh permukaan jenjang bisa secara full face setelah dilakukan peledakan. Jadi untuk menghindari agar pada lantai jenjang tidak terbentuk tonjolan-tonjolan atau toe yang sering mengganggu operasi pengeboran berikutnya dan menghambat kegiatan pemuatan dan pengangkutan. Nah, secara praktis subdrilling dibuat antara 20% sampai 40% burden. Berikut adalah dua rumus subdrilling. Nah, rumus yang pertama dari RLS pada tahun 1976 dengan rumus J sama dengan KJ dikali B dengan keterangan KJ merupakan subdrilling rasio 0,30. Untuk rumus yang kedua yaitu dari C.J. Konya pada tahun 1990 dengan rumus J sama dengan 0,03 kali B dan keterangan B adalah burden dan J adalah subdrilling. Sekian, terima kasih. Halo guys, jadi kali ini saya akan mereview skripsi yaitu teknik pengamatan dan analisis fragmentasi hasil peledakan batuan andesit pada tambang PT Gunung Mas Jaya Indah. Jadi penelitian ini membahas mengenai analisis fragmentasi batuan andesit hasil kegiatan peledakan di area tambang PT Gunung Mas Jaya Indah. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana kualitas fragmentasi yang dihasilkan dari proses peledakan serta bagaimana faktor-faktor lapangan seperti geometri peledakan, kemiringan lubang, dan kondisi lubang basah memengaruhi ukuran pecahan batuan. Proses analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perhitungan teoritis menggunakan metode Kusram dan pengamatan aktual melalui analisis foto menggunakan perangkat lunak split desktop. Foto-foto fragmentasi diambil di lapangan dengan teknik pengambilan gambar yang mempertimbangkan sudut, pencahayaan, dan penggunaan objek skala agar hasil pengukuran lebih akurat. Berdasarkan pengukuran Kusram, ukuran fragmentasi rata-rata batuan adalah sekitar 32 cm dengan estimasi presentase
boulder sekitar 16%. Sementara itu, analisis split desktop menunjukkan ukuran fragmentasi aktual berada pada kisaran 37 cm. Di mana hasil dari bouldernya yaitu sekitar 18%. Kemudian, dari hasil berikut menunjukkan bahwa nilai aktual sedikit lebih besar dibandingkan perhitungan teoritis yang umumnya terjadi karena kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya ideal. Penelitian juga menilai bagaimana beberapa faktor mempengaruhi fragmentasi, seperti lubang bor basah. Terbukti menghasilkan boulder lebih banyak karena ANFO-nya tidak tahan air sehingga energi ledak berkurang. Kemudian kemiringan lubang bornya juga memiliki dampak signifikan. Lubang bor yang tidak tegak membuat distribusi energi tidak merata, yang kemudian mempengaruhi hasil pecahan batuan. Selain itu, penelitian membandingkan beberapa geometri peledakan usulan dan menemukan bahwa geometri menurut RLASH menghasilkan fragmentasi paling optimal dengan presentasi boulder paling rendah. Kemudian, secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas fragmentasi dipengaruhi oleh kombinasi geometri peledakan, kondisi lubang, dan teknik pelaksananya di lapangan. Rekomendasi diberikan untuk menggunakan geometri peledakan yang lebih optimal, memperbaiki teknik pengeboran, serta mengurangi terjadinya lubang bor basah guna memperoleh fragmentasi yang lebih baik dan produktivitas penambangan yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari skripsi yang ketiga, yaitu selain memberikan evaluasi terhadap kondisi fragmentasi aktual, penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemilihan geometri peledakan yang tepat sebagai langkah pengendalian utama dalam proses peledakan. Variasi parameter seperti Barden, spacing, subdrilling, dan stemming terbukti berpengaruh langsung pada ukuran fragmen yang dihasilkan. Dengan membandingkan geometri aktual dan rancangan usulan menggunakan metode RLASH, CJKO-nya, penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan peledakan yang lebih terkontrol dapat menurunkan presentasi boulder dan meningkatkan homogenitas ukuran batuan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan peledakan di PT Gunung Mas Jaya Indah agar produktivitas alat gali muat, proses pengolahan, dan efisiensi operasional tambang dapat tercapai secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pembacaan, tolong dimaafkan.